beri kesempatan buat kita bertemu dan saya boleh mengisi pelayanan di sini. Berterima kasih Pak Hengki dan rekan-rekan juga yang boleh memberi saya kesempatan. Saya di sini bukan seorang hamba Tuhan full time sebenarnya. Saya ini hanya seorang pekerja Tuhan. Ya mungkin kalau jabatan biasanya lebih dikenal diaken. Saya maksud saya bersyukur pada Tuhan karena di dalam kesempatan pertumbuhan iman saya juga diberi kesempatan untuk sekolah teologi, tapi bukan sekolah teologi apa istilahnya ya, akademis. Saya ada ambil sekolah teologi lebih kurang 3 tahun lebih. Saya bersekolah di Sekolah Teologi Reform Injil Jakarta, itu di Tanah Abang. Nggak apa-apa Bu, di sini bisa kali kumpul aja di sini. Ayo, sini. Bisa nggak? Ya, masih ada tempat sih di sini. Oke. Ya, jadi saya mengambil mata kuliah yang cukup menarik bagi saya. Ada beberapa mata kuliah saya ambil berkali-kali karena ketemu dengan dosen yang berbeda. Saya ingin mendapatkan perspektif yang berbeda tentang mata kuliah yang saya ambil. Saya lebih suka belajar tentang kitab Perjanjian Lama, sehingga dibanding dengan Perjanjian Baru, saya sepertinya lebih menyenangi kitab-kitab Perjanjian Lama, yaitu latar belakang studi saya. Karena katanya ada 3 aspek sebenarnya yang bisa orang melihat pertumbuhan kerohanian kita, kedewasaan rohani kita. Biasanya orang menyebut satu teologia. Teologi itu berhubungan dengan pengetahuan iman kita, bagaimana keseriusan kita merenungkan firman Tuhan, bagaimana kita menggali firman Tuhan, membaca buku, itu bagian dari teologi. Bagian kedua itu sebenarnya doksologi ya. Doksologi itu bagaimana dengan sikap penyembahan kita, persekutuan kita, itu orang bisa melihat kedewasaan rohani kita dari doksologi. Dan mungkin ada yang mau dibahas sebenarnya hari ini juga berhubungan dengan doksologi, dengan penyembahan, dengan ibadah ya. Dan yang ketiga itu serving, berhubungan dengan pelayanan kita di gereja dan sikap hidup kita di luar, bagaimana orang menilai kita. Jadi 3 hal orang bisa menilai kedewasaan rohani kita. Saya bersyukur saya menjadi anak Tuhan itu umur berapa ya? Sekarang saya 50 tahun. Saya percaya pada Tuhan itu tahun 91, berarti 32 tahun yang 32 tahun yang lalu saya percaya pada Tuhan. Sebenarnya saya bukan orang yang percaya pada Tuhan. Saya mengikuti pendidikan dari SD sampai SMA itu Islam. Jadi Islamilogi saya cukup kuat. Saya tidak kalah dengan orang-orang yang beragama Islam. Tetapi saya kan latar belakang keturunan Tionghoa, keyakinan pasti Konghucu. Kebetulan papa saya juga seorang komunis. Beliau seorang tokoh yang sangat disegani di Belitung. Jadi kalau bapak ibu sempat mengunjungi Belitung, mau cari rumah saya nggak susah. Sebut nama papa saya, walaupun dia udah almarhum Lonyit Fung, orang pasti bisa antar bapak sampai ke rumah saya. Karena papa saya itu seorang kepala sekolah komunis yang cukup terkenal di Belitung ya. Saya jadi dididik dengan cara tradisi. Jadi kami mengikuti agama itu hanya tradisi menyembah leluhur. Jadi bukan agama juga menyembah leluhur ya. Perkenalan saya sebagai orang Kristen itu saya sebenarnya di kelas 3 SMA. Jadi itu sekitar bulan Agustus, tanggal 6 Agustus tahun 90. Jadi ada satu hal yang membawa saya percaya pada Tuhan Yesus. Sebelumnya saya memang koko saya yang di Jakarta, dia memang sudah percaya pada Tuhan Yesus. Jadi waktu itu dia sempat pulang bawa satu Alkitab, dia tinggalin itu di rumah. Jadi karena saya membantu papa tuh jaga toko, jadi iseng-iseng saya baca Alkitab sebenarnya. Saya membaca Alkitab karena tidak punya latar belakang sebagai seorang Kristen. Saya melihat itu hanya sebagai cerita yang cukup menarik. Cerita sejarah misalnya Simpson dan Delila, ya enggak, cerita yang unik bagi saya. Saya banyak belajar di kata-kata Amsal.
Karena ketika saya membaca Amsal, wah itu pengajarannya luar biasa. Saya senang dengan baca Alkitab. Waktu itu saya belum percaya pada Tuhan. Titik balik saya itu percaya pada Tuhan itu kelas 3 SMA. Beberapa bulan lagi akan ujian dan lulus. Makanya saya itu lulus itu kuliah sekolah SMA itu tahun 91 bulan 5 sebenarnya Pak. Saya percaya itu di Agustus tahun 2000. Jadi saya itu dulunya di Belitung. Jadi saya ikut kakak saya, kebetulan kakak saya itu nikah muda. Dia menikah dengan orang Islam. Jadi dia kelas 1 SMA udah gak bersekolah. Karena udah hamil dulu. Jadi punya anak. Ya dia bekerja. Dan saya sempat tinggal di rumah dia. Setelah saya tinggal sama dia itu 2 tahun lebih. Karena kehidupan cukup berat buat anak muda. Gak punya pengalaman, nggak punya dukungan orang tua, karena kan bagi kami orang Tionghoa itu sangat kuat darah Tionghoanya. Jadi kalau ada orang yang menikah di luar suku itu istilahnya apa ya, tertolak jadinya ya. Kakak saya sebenarnya itu dia tertolak, jadi dia nggak mendapat dukungan keluarga sama sekali. Kehidupan yang tidak mudah, akhirnya dia ke laut. Dia juga sambil iseng-iseng dia mengumpulkan kabel tembaga. Kabel tembaga tahu nggak? Itu yang kabel-kabel listrik. Jadi itu menjadi harapan dia untuk dia dapat uang. Jadi setelah pergi ke laut pulangnya dia mampir cari tembaga. Cuman apa ya? Karena kesalahan pilihan hidup saya pikir ya mungkin suatu kali dia ambil kabel tembaga milik PLN yang masih terpasang di PLN. Itu kalau Bapak Ibu bisa bayangkan kekuatan listrik di Belitung itu zaman Jepang itu listrik di Belitung itu nomor 2 terbesar se-Asia Tenggara. Karena Belitung itu sebenarnya daerah yang sangat ramai penghasil timah, daerah yang sangat sangat potensial. Makanya dibangun satu pembangkit listrik yang sangat besar di Belitung ya. Nah, kakak saya ambil 2-3 kali lolos. Tapi mungkin karena ambil orang PLN berkali-kali merasa kehilangan. Akhirnya mungkin arde. Bapak Ibu tahu nggak arde itu apa? Untuk menahan sambaran petir. Dia biasanya nggak ada tegangan listrik. Biasanya dia hubungin dari atas ke bawah. Jadi ketika petir nyambar itu akan dibuang ke tanah. Dipikir itu nggak ada listrik. Dia potong lah. Kena dia ternyata. Kesetrum. Jadi setrum yang besar. Jadi kalau setrum kecil itu kalau kita pegang kita lengket Pak. Itu listrik tegangan rendah. Tapi kalau listrik tegangan tinggi dia akan melemparkan kita. Mental. Jadi kakak saya terpental dan biasanya di PLN itu ada besi yang runcing-runcing pengaman. Dan bersyukur dia nggak jatuh di antara besi-besi yang runcing itu. Tapi dia kena imbas karena percikan listrik. Dia mungkin kepala dia luka sampai sekarang dia nggak ada rambut. Itu sekitar berapa senti ya, seginilah terbuka, cukup lebar. Terus dari siku dia sampai di sini terkelupas, terbakar. Terus paha di antara siku sekitar 40 senti luka dengan luka yang sangat besar. Akhirnya pagi-pagi kok belum pulang, ternyata ada dapat kabar kakak saya udah dibawa ke rumah sakit karena kondisi udah sulit ya. Ya akhirnya singkat cerita, puji Tuhan kakak saya nggak mati ya, tapi efek dari kena listrik itu mata dia dua-duanya katarak. Jadi setelah berapa tahun, umur masih muda 30 lebih udah katarak. Jadi dia dua mata itu kornea sempat diganti, bukan dilepas, itu diganti dengan lensa jadinya sampai sekarang. Dan umur 45 tahun dia udah mengalami Parkinson. Jatuh mungkin dengan kepala jatuh dulu, akhirnya sampai sekarang dia kualitas hidup sangat berkurang karena sangat getar tangannya, Parkinson, sangat menderita dia. Tapi setelah dia masuk rumah sakit, karena saya kan waktu itu memang sempat baca Alkitab seperti yang tadi saya cerita. Jadi saya doa, Tuhan, kalau Engkau sembuhkan kakakku, aku mau percaya
pada engkau. Saya dalam hati saya ya, karena saya juga nggak kenal siapa itu Yesus. Dan lewat perjalanan waktu kakak saya ternyata puji Tuhan tidak mati. Pada saat itu saya berkomitmen, Tuhan saya mau ikut engkau. Jadi saya ikut Tuhan itu tanggal 6 Agustus tahun 1990 saya pergi ke GP Kris. GP Kris itu sangat terkenal, kalau di Belitung itu rata-rata orang tahunya GP Kris. Saya beribadah di sana. Setelah 5-6 bulan saya akhirnya pergi ke Jakarta, karena kan saya melanjutkan studi di S1 di Jakarta, karena di sana nggak ada universitas. Saya kembali sekolah, dulunya tinggal di Pademangan 2 Gang 4, itu rumah keluarga, dan sampai sekarang masih ada rumah itu. Mau dijual nggak laku karena itu persis di depan masjid. Tapi saya bersyukur ya ketika datang ke Jakarta. Saya pertama datang ke gereja ini. Saya percaya bahwa kehadiran saya di gereja ini juga itu, saya percaya itu semua anugerah Tuhan, karena pimpinan Tuhan, dia mau pakai saya untuk melayani di gereja ini. Jadi saya bersyukur meski orang melihat saya badan kecil ya, tapi saya nggak melihat itu sebagai sesuatu kekurangan saya. Saya selalu bersyukur sama Tuhan. Saya percaya bahwa ada maksud Tuhan di dalam setiap rencana hidup. Dan puji Tuhan, tahun 95. Jadi setelah saya datang ke Jakarta tahun 91, tahun 95 saya buka PT dengan kakak. Yang tadi kartu nama itu saya buka pabrik kardus. Jadi Bapak Ibu, saya ada punya pabrik kecil, pabrik karton. Tahun 95 bangun, setelah 3 tahun, tahun 98 kena krisis ekonomi Indonesia. Wah, itu posisi yang sangat berat. Bayangin saya anak kemarin sore di Belitung, datang 4 tahun ke Jakarta udah buka pabrik, menghadapi tekanan yang gak berat. Saya hampir menyerah waktu itu. Tapi ya puji Tuhan, saya selalu berpikir positif orangnya, Pak Hengki. Bisa. Saya akan lakukan. Maksud saya serahkan semua kepada Tuhan. Karena di tengah tekanan hidup saya tidak pernah meninggalkan Tuhan. Saya sangat bersyukur. Ya, ketika datang, saya bekerja itu seminggu 7 hari, Bapak Ibu. Jadi berangkat jam 7 pagi dari Pademangan, turun di Grogol, dari Grogol naik itu mobil umum lagi bukan, pabrik saya di belakang rumah Duka Abadi di Dan Mogot pertama sekali. Di sana saya di Jalan Penerangan. Berapa tahun saya lakonin. Saya hari Minggu saya pun tidak pernah meninggalkan ibadah. Saya datang ke gereja dulu, setelah selesai saya berangkat buru-buru. Itu saya lakonin bertahun-tahun. Dan puji Tuhan, Tuhan mau pakai saya. Jadi tahun 98 setelah lewatin krisis 1 tahun 99 justru melejit usaha, karena semua orang dapat dolar. Yang saya supply itu pabrik ekspor, sepatu, garment, semuanya dapat dolar, dapat rezeki nomplok. Jadi mereka dapat uang kenceng, mereka bayar kita itu nggak nawar-nawar, kita kasih harga berapa, dia okein. Kita mau bayar cash, dilayanin. Kita udah sempat putus asa waktu itu Pak Hengki. Waktu itu gimana caranya, udah nggak punya duit, utang bank, karena sempat pinjam utang bank. Sedangkan nggak punya uang lagi. Akhirnya kita paksa customer kita, kalau Bapak nggak kasih bayar cash, kita nggak layanin. Dan tagihan lama juga harus dibayar, dicicil sesuai termin pembayaran. Ya karena mereka, puji Tuhan, mereka dapat uang banyak, mereka bayar semuanya, nggak dicicil-cicil. Pembelanjaan dia bayar cash semuanya. Dari situ saya bersyukur. Tahun 2000 saya dengan kakak mengembangkan 3 PT. Bayangin di tengah krisis ekonomi tahun 99, tahun 2000 mengembangkan PT. Satu di Tangerang namanya PT Fortunatus, masih ada sampai sekarang. Satu lagi kita mengakuisisi pabrik orang India yang hampir bangkrut, namanya PT Rafina. Sampai sekarang masih ada, walaupun jalannya dia juga nggak terlalu bagus sih. Setelah itu kita lepas semuanya itu, karena sudah punya uang, kita kembaliin ke orang tuh, ini uang bagian kamu. Karena kita dulunya, karena dia hampir kolab, kita bagi hasil, pakai gudang dia, pakai mesin dia. Setelah ada dapat untung, kita bayar dia, ini bagian kamu jalan sendiri. Nah, baru kakak saya pindah ke Bekasi, pabrik yang cukup besar. Itu ada sekitar 8.000-9.000 meter. Saya juga nggak menyangka kok bisa. Makanya saya selalu menganggap bahwa kalau Tuhan mau pakai kita, nggak ada hal yang mustahil bagi Tuhan mau pakai kita.
Akhirnya saya belajar untuk setia, untuk belajar mengasihi Tuhan. Dan saya bersyukur hari ini pun tahun 91 saya datang ke sini. Sekarang saya umur 50 tahun. Berarti berapa Pak Hengki? 91 tahun 2023. 32 tahun. Oh ya, berarti sama dengan kedatangan ke Jakarta. Saya 32 tahun saya melayani di tempat ini. Saya bersyukur dari umur 32 tahun saya bisa melayani di kemajelisan. Saya percaya bukan karena hebat, bukan karena kita pintar, bukan karena ada sesuatu kita sehingga Tuhan pakai, tapi semua anugerah Tuhan. Ya, hari ini saya mau membagikan berkat yang sama juga ke Bapak Ibu ya. Mengapa saya bisa bertahan lama di GKK ini ya? Saya melihat bahwa sebagai umat Tuhan yang percaya bahwa kita harus belajar setia untuk tertanam di dalam gereja lokal. Karena seringkali saya menemukan banyak orang yang pindah-pindah atau mereka yang tidak sungguh hati. Mereka mungkin setia pada hal tertentu ya misalnya, tapi mereka tidak setia misalnya di dalam ibadah, tidak setia di dalam persekutuan. Tapi saya bersyukur lewat persekutuan, lewat ibadah, bagaimana Tuhan memberkati saya. Dan saya akhirnya umur 32 tahun saya melayani di kemajelisan, dan sampai sekarang berarti di 18 tahun saya aktif. Saya bersyukur banyak hal yang boleh kami kerjakan lewat GKK. Tuhan memberi saya kesempatan belajar banyak di sini, dan akhirnya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu di sini ya. Kembali dalam tema yang disampaikan oleh Pak Hengki. Jikalau hari ini, malam ini kita bersama-sama bisa hadir dalam ibadah, menurut Bapak Ibu, apa nilai, apa yang menjadikan dasar kita untuk beribadah bersama? Mengapa kita perlu berkumpul sebagai orang-orang percaya? Gak apa-apa, ini sharing sebenarnya, ini bukan khotbah. Makanya gak ada benar, gak ada yang salah. Saling menasehati. Iya, benar juga. Itu benar. Tuhan ingin sebagai orang percaya saling menguatkan, saling menghibur. Makanya ketika kita tidak tertanam di gereja lokal, sebenarnya kita tidak menjadi berkat buat orang lain. Untuk menjadi berkat buat orang lain, kita harus tertanam di dalam gereja lokal. Ya, mengapa Tuhan di dalam sejarah Perjanjian Lama, Tuhan menginginkan Abraham untuk pergi dari Ur-Kasdim menuju ke Kanaan. Sebenarnya dia merasa dia cukup kaya, dia cukup nyaman di daerah Ur-Kasdim. Mengapa dia harus begitu sulit meninggalkan Ur-Kasdim dan harus tinggal di Kanaan? Tapi lalu mengapa Tuhan izinkan juga kelaparan setelah generasi ketiga Yakub dan seisi keluarga harus pindah ke Mesir? Kita melihat itu, kok Tuhan membuat cerita yang tidak konsisten ya. Tapi kita melihat bahwa ketika itu, kalau minggu yang lalu kita belajar tentang covenant, saya juga melihat tuh bahwa ketika Tuhan membuat satu perjanjian dengan Abraham, dia adalah Allah yang setia, dia pasti dapat dipercaya. Dan selalu inisiatif covenant itu pasti dimulai oleh Tuhan. Karena tidak mungkin manusia itu bisa memegang perjanjian itu. Dan hanya Tuhan satu-satunya yang bisa memegang janji itu, sehingga dia yang membuat perjanjian itu. Dan itu mengikat Tuhan dan juga harus mengikat manusia. Tetapi secara lahiriah manusia semuanya gagal memenuhi covenant itu, tetapi Allah saja yang setia untuk memenuhi covenant yang dijanjikan itu. Akhirnya singkat cerita kan Yakub harus pergi ke Mesir, dan saya akhirnya berpikir ya, mengapa Tuhan izinkan itu Israel harus menghadapi kelaparan. Saya bisa membayangkan seandainya Israel tidak keluar dari Kanaan, mereka itu akan diserbu, akan dibinasakan oleh bangsa-bangsa di luar. Tapi Tuhan izinkan kelaparan membawa mereka ke Mesir, dan Tuhan pelihara dengan cara yang ajaib ya, sehingga mereka besar di sana. Ketika mereka sudah besar di sana, Tuhan memimpin mereka kembali keluar menjadi bangsa yang kuat.
Dan memang ada rencana Tuhan juga. Kalau kita belajar kitab Perjanjian Lama yang Pak Hengki sebutkan dulu. Kenapa? Ternyata 400 tahun Israel harus tinggal di Mesir. Karena ketika 400 tahun Israel keluar dari Mesir, Tuhan menggenapi rencananya untuk memusnahkan bangsa Amon yang jahat. Lewat keluarnya Mesir memasuki tanah Kanaan, Israel menghancurkan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Begitu luar biasa. Hari ini ada hubungannya dengan ibadah kita ya. Mengapa Tuhan ingin kita beribadah tertanam di gereja lokal? Saya melihat karena Tuhan ingin memberi perintah. Dia tidak menginginkan Israel itu menyembah Tuhan di dalam sebagai umat yang bukan eksodus, diaspora. Tahu nggak Bapak Ibu tentang diaspora? Itu istilahnya itu umat Tuhan yang terpecah belah, tercerai berai. Mereka tidak mempunyai tanah berpijak. Jadi setiap orang beribadah masing-masing, tercerai berai. Tuhan tidak inginkan demikian. Seperti mereka bisa saja mereka menjadi umat Tuhan di Mesir, cukup pemeliharaan Tuhan sampai di sana, nggak perlu memimpin bangsa Israel kembali ke Kanaan. Lalu Tuhan juga tidak perlu capek-capek setelah mereka eksodus keluar dari sana. Udah karya Tuhan cukup sampai di sana. Mereka bisa kok menjadi umat Tuhan yang percaya pada Tuhan. Mereka juga bisa menyembah Tuhan. Tapi tidak, kovenant Tuhan tetap berlaku. Dia ingin membawa bangsa Israel kembali ke Kanaan. Dan hari ini kita juga tahu bahwa ketika Tuhan juga menginginkan kita itu tertanam di dalam gereja lokal sebenarnya ya. Supaya apa? Supaya hidup kita itu menjadi berkat. Bagaimana Tuhan ingin memakai kita untuk menjadi alat Tuhan untuk bagi kemuliaan Dia ya. Jadi mengapa alasan kita beribadah hari ini? Saya mengatakan ibadah kita hari ini ada wujud dari pernyataan iman kita bahwa kita sebagai umat Tuhan. Dan umat Tuhan harus ditandai dengan ibadah bersama. Itu yang pertama ya. Lalu apa arti ibadah kita? Sebagai orang-orang yang percaya pada Tuhan, ibadah hari Minggu itu sesuatu ibadah yang mutlak yang tidak bisa kita tinggalkan. Jadi ada begitu banyak orang yang melalaikan ibadah hari Minggu. Mereka tidak beribadah, mereka bisa jalan-jalan. Lalu mungkin ibadah itu bukan menjadi sesuatu yang apa istilahnya, yang urgent. Ya, tetapi memang Tuhan sebenarnya juga bukan apa ya istilahnya, Tuhan hanya bisa hadir di hari Minggu. Enggak demikian juga sih ya. Tuhan semua hari itu milik Tuhan. Tetapi Tuhan ingin bahwa setiap orang yang percaya itu beribadah di hari Minggu. Mengapa demikian? Saya pikir ini ada berhubungan dengan esensi dari hari Minggu ya. Jadi ibadah kekristenan itu bukan soal atraksi, bukan soal kita datang menyembah, memuji bikin banyak acara, tapi kekristenan itu berbicara tentang esensi, tentang relasi sebenarnya ya. Sehingga kenapa? Setiap orang yang percaya harus beribadah di hari Minggu. Ya, itu menjadi konsekuensi dari apa ya? Proklamasi iman. Karena kenapa? Kristus Yesus bangkit pada hari Minggu. Itu yang menjadi dasar sebagai umat Kristen harus beribadah di hari Minggu. Ya, hari ini kita bersama-sama hadir. Tetapi kita kan di dalam anggota gereja universal sebenarnya, bukan gereja lokal. Pak siapa? Pak Ahok dari Abalov. Pak Iwan dari GKJ Ampera, bareng sama itu ya. Ibu dari Abalov. Ya, kita itu gereja yang universal, tapi gereja universal itu sebenarnya bukan gereja yang ideal bagi Tuhan ya. Gereja Tuhan memang itu menjadi satu pengakuan gereja yang kudus dan am. Benar, kita itu sebagai satu orang. Tapi itu bukan yang diinginkan oleh Tuhan. Dan juga Tuhan saya yakin tidak menjadikan ibadah virtual. Kan kita 2 tahun, 3 tahun kita hampir nggak ada beribadah. Kita beribadah dan itu juga bukan ibadah ideal dan bukan ibadah yang diinginkan oleh Tuhan. Dan GKK bersyukur bisa tidak melanjutkan lagi ibadah online karena itu akan membuat jemaat akhirnya tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Bahwa Tuhan inginkan kita itu beribadah bersama-sama. Dan ibadah hari Minggu itu ada sebenarnya proklamasi iman kita, bahwa kita menyatakan bahwa Kristus bangkit. Dia membawa kemenangan kepada orang-orang yang percaya pada Tuhan ya. Ada banyak hal di dalam Alkitab kita belajar bagaimana ibadah itu menjadi keharusan ya. Kalau kita lihat kisah para rasul, jemaat pertama
itu ditandai dengan apa? Mereka bersekutu bersama-sama memecahkan roti, ya. Ibrani 10 ayat 25 mengatakan apa? Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah, ya, seperti yang dibiasakan banyak orang. Karena itu sesuatu yang esensi. Karena apa? Sekali lagi, esensi dari ibadah itu adalah perjumpaan kita dengan Tuhan, ya. Proklamasi iman kita, ya. Sebenarnya jadi kalau kita itu, saya mau baca bagian firman Tuhan di Matius 16 ayat 13 sampai 20, ya. Matius 16 ayat 13 sampai 20. Tapi saya akan concern di ayat 17, 18, 19, ya. Ya, tadi mengapa saya kalau dalam setiap ibadah persekutuan harus ada pujian, Pak Hengki. Dalam setiap persekutuan harus ada firman Tuhan yang disampaikan. Nggak boleh enggak. Jadi kalau salah satu itu tidak dilakukan, itu namanya bukan persekutuan. Itu Matius 16 ayat 13 sampai 20. Mungkin Pak Hengki mata lebih bagus enggak? 17 sampai 19 ya. Bolehlah 13 sampai 20, nggak apa-apa, cuma 7. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan ini kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahu kepada siapapun bahwa ia Mesias. Ya, saya tertarik dengan ayat yang ke-17 tadi, ya, bahwa berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan kepadamu, melainkan Bapa di surga. Tunggu sebentar, ayat 16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ini sebenarnya proklamasi iman. Makanya yang tadi saya sebutkan bahwa ibadah kita itu sebenarnya proklamasi iman kita kepada Tuhan. Kita memberitakan Kristus yang sudah bangkit. Di ayat sebelumnya, ayat 13 kan berkata, siapakah anak manusia? Lalu Yesus berkata kepada Simon Petrus, menurut kamu siapa aku? Kata yang dipakai bukan anak manusia lagi, tapi aku. Dan kita melihat satu proklamasi yang luar biasa yang dilakukan oleh Petrus. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi di dalam ibadah minggu sebenarnya kita juga memproklamakan, tanpa sadar kita memproklamakan bahwa Kristus adalah Mesias. Kristus sudah hidup. Dia bisa layak menjadi penolong kita. Kalau kita baca ayat 20, mengapa Yesus waktu itu melarang, ya? Seharusnya kan Yesus membiarkan orang-orang memberitakan tentang bahwa dia Mesias, ya enggak? Kalau kita baca tadi, benar katamu, bukan perkataan manusia, ini adalah Tuhan yang mengaruniakan perkataan itu. Tetapi mengapa Yesus melarangnya? Rekan-rekan mungkin ada pendapat enggak? Kenapa? Kerendahan hati. Oke, mungkin yang lain, Ibu Elizabeth apa? Mengapa Yesus melarang di ayat 20 untuk memberitakan bahwa dia adalah Mesias? Kan ayat 20 saya baca, lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitakan kepada siapapun bahwa ia adalah Mesias. Mengapa? Kok harusnya kita proklami dong, ya nggak Pak Hengki? Kita memberitakan Yesus itu Mesias. Ya, Yesus itu juru selamat. Apalagi kita sebagai orang percaya di hari Minggu tadi, bahwa kita harus memproklamirkan itu. Mengapa? Dikarenakan Yesus waktu itu belum menggenapi apa yang difirmankan. Dia belum mati di atas kayu salib, sehingga berita itu belum digenapi. Tetapi ketika berita itu digenapi di dalam Matius yang ke-8, justru Tuhan berkata, pergilah kamu ke seluruh dunia, baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, jadikan semua bangsa muridku. Itu ada sebuah proklamasi kemenangan. Ketika dia sudah menyelesaikan tugas itu, maka Yesus memberi perintah itu kepada kita untuk menjalankan aman agung Tuhan, ya. Dan alasan yang ketiga, mengapa kita harus datang beribadah kepada Tuhan.
Di ayat yang berikutnya dikatakan dan ayat ke-18, dan aku berkata kepadamu, engkau Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi ibadah kita itu ada bayang-bayang ibadah yang akan kita lakukan nanti ketika kita berjumpa dengan Tuhan di surga nanti. Jadi ibadah kita itu bukan sebuah asal-asalan sebenarnya. Ibadah yang kita jalankan hari ini esensinya bahwa itu adalah ibadah yang akan kita lakukan nanti ketika kita berjumpa dengan Tuhan di surga. Ini menjadi harusnya menjadi sukacita besar ya ketika kita bisa berjumpa dengan Tuhan di surga ya. Dalam sukacita yang begitu besar, mengapa kita tidak mau sekarang hadir dalam ibadah? Bukankah kita juga bisa berjumpa dengan Tuhan walaupun tidak secara mata bertemu mata? Nanti suatu kali kita di surga muka ketemu muka. Tapi hari ini kita mungkin tidak muka ketemu muka, tapi di dalam roh kita bisa menyembah kepada Tuhan. Karena kita ingat ketika Yesus bertemu dengan orang Samaria berkata, "Di mana engkau nenek moyang kami akan menyembah aku di dalam di atas gunung ya." Karena memang konsep ibadah bagi orang-orang di luar Kristen itu adalah ketika mereka melakukan ibadah adalah sesuatu untuk amal. Tetapi bagi orang Kristen itu, makanya tadi saya tidak pernah menyinggung ibadah itu bukan untuk amal. Ibadah itu adalah perwujudan pernyataan iman kita bahwa kita sebagai umat Tuhan. Ibadah adalah pernyataan proklamasi iman kita bahwa Yesus itu adalah Mesias dan dia adalah penyelamat kita. Dan ibadah juga adalah satu bayang-bayang akan satu pertemuan ibadah yang jauh lebih besar yang akan kita terima lagi ketika kita nanti di surga ya. Ya, jadi lewat persekutuan malam hari ini saya mengajak rekan-rekan lagi yang ada di sini. Jika Bapak Ibu sudah mempunyai gereja lokal, kita harus bertumbuh di sana ya. Biarlah hidup kita boleh menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kita ya. Kita tidak boleh meninggalkan ibadah hari Minggu. Biarlah Tuhan pakai kita untuk menjadi berkat untuk pekerjaan Tuhan di gereja. Seperti halnya saya ada di GKK, saya yakin kehadiran Bapak Ibu juga akan menjadi berkat ketika kita hadir di dalam gereja lokal. Tetapi mungkin Bapak Ibu mungkin belum mempunyai ibadah yang tetap, misalnya masih merasa, oh Tuhan tidak pimpin saya dalam gereja ini sehingga saya tidak bertumbuh. Mungkin kami memberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk Bapak Ibu bisa bersama-sama melayani di tempat ini. Mungkin Tuhan berkenan memakai Bapak Ibu bersama-sama dengan kami di sini ya. Saya tutup dengan satu cerita. Di rumah saya di Sunter, itu rumah saya di dalam gang sebenarnya, bukan tempat yang nggak bisa masuk mobil. Tapi gang kami kecil ya, hanya bisa dilewati beberapa motor aja ya. Dan saya senang dengan rumah saya gang itu karena di gang saya itu banyak tanaman, Pak Hengki. Sehingga waktu nominasi berapa 8 bulan yang lalu gang kami itu sempat dijagokan untuk dapat nominasi sebagai RW terbaik lah istilahnya, karena penghijauan ya. Wah, jadi bukan karena ingin dapat hadiah itu kita rapi bersih enggak, memang gang kami itu seperti itu kondisinya, sejuk jadinya, banyak tanaman ya. Saya karena kan tempat enggak gitu terlalu luas, jadi saya ada beli satu pohon jeruk kunci. Jeruk kunci saya tempatkan di satu tempat sehingga jeruk itu menghasilkan, Pak Hengki. Walaupun di tempat yang sempit dia tumbuh, dia berbuah. Jadi ketika ada banyak sisa-sisa sayur atau apa, saya memang taruh di sana. Tapi saya juga punya satu pohon sirsak sebenarnya. Pohon sirsak kan bukan kayak pohon jeruk kunci, dia kecil, bukan, dia tinggi besar. Saya salah beli ternyata. Saya taruh di dalam gang. Jadi ketika pohon itu besar, dia mau tumbuh ke arah kiri nggak bisa karena itu dinding tembok rumah. Dia otomatis itu tumbuh hanya ke satu arah, jadi ke arah jalan raya lagi. Dan setelah makin besar, pohon itu sebenarnya mengganggu jadinya. Waduh, saya pikir ini nggak tepat nih saya beli. Tapi kalau buat saya tebang kan saya sayang, karena saya berharap saya bisa memetik
buah sirsak itu. Jadi pohon itu saya pindahkan ke tempat tertentu supaya dia dulunya yang nggak ada cabang di ranting kan ketutup sama dinding, dia nggak akan keluar cabang ke arah sana. Jadi saya putar balik dia ke sisi yang lain, biar yang udah cabang yang gede itu masuk ke arah tembok itu. Pikir biar ini dapat giliran bercabang gitu. Saya pikir gitu. 2-3 kali setelah ini udah mulai bercabang ke arah sini kan, ini tertutup tembok, dia nggak bercabang, dia akan tumbuh ke arah sisi yang lain lagi. Lalu ketika dia udah mulai, saya pindahkan lagi, dan apa yang terjadi ketika saya pindahkan tanaman itu nggak pernah berbuah, Pak. Iya, geser sana geser sini. Saya berharap bahwa tumbuhan itu bisa menghasilkan buah dan saya bisa menikmati, dan itu bisa menjadi pohon yang besar gitu. Ternyata saya nggak pernah menikmati buah itu, dan akhirnya malahan pohon itu lama-lama mati. saya pikir saya lain kali saya nggak mau beli pohon yang besar lagi. Tapi lewat ilustrasi ini saya juga berpikir sebenarnya kehadiran kita dalam beribadah juga seperti itu ya. Kita pindah sana, pindah sini, kita nggak mendapatkan apa-apa. Orang lain juga tidak mendapatkan apa-apa dari kita ya. Tapi coba seperti jeruk kunci, engkau menetap di satu tempat, walaupun tempat itu tidak terlalu lega, tapi dia bisa menghasilkan buah itu dan dia bisa dinikmati oleh yang nanam. Tapi banyak juga orang pedagang-pedagang yang memetik buah itu, tapi yang nggak apa-apa, itu rezeki. Tapi saya belajar di ilustrasi ini benar bahwa ketika kita ingin menjadi berkat, kita harus tertanam di dalam gereja lokal, beribadahlah di sana. Saya yakin ketika kita setia, Tuhan akan memberkati kita. Itu aja yang bisa saya sharingkan, Pak Hengki. Saya jadi nggak terlalu luas, sederhana, karena saya anggap ini persekutuan yang sederhana. Itu aja yang bisa saya bagikan. Tuhan memberkati. Oke, kita berdoa ya.